Berawal dari pembakaran hutan seluas 35 hektar yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan, serta maraknya tindak ilegal logging penebangan hutan secara liar pada tahun 2003, berdampak, hutan yang hijau dan asri, alami kerusakan berat. Melihat dampak kerusakan yang cukup fatal demikian, akhirnya Hendrik, tokoh masyarakat Cisangku, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, bersama masyarakat sekitar, bertekad melakukan rehabilitasi hutan di atas lahan eks perhutani yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang sudah meranggas rusak berat, agar kembali pulih dan asri sedia kala. Kesadaran masyarakat untuk menghentikan kegiatan ilegal logging penebangan liar sebagai usaha mata pencahariannya, dipicu oleh banyak faktor, diantaranya adalah, rusaknya hutan yang asri yang ada di sekitar perkampungan warga, ditambah, meranggasnya lahan-lahan akibat pembukaan lahan untuk bertani dengan cara dibakar. Dengan penuh rasa menyesal yang teramat dalam, akhirnya warga pun menyudahi seluruh aktivitas buruknya tersebut, dan lebih memilih untuk melakukan penyelamatan dengan menanam kembali pohon-pohon di seluruh lahan area yang rusak, yang kini kembali pulih dan asri seperti sedia kala. Upaya kerja keras Hendrik bersama masyarakat kampung Cisangku Malasari, yang selama bertahun-tahun berjibaku melakukan rehabilitasi hutan yang rusak akibat kesalahan di masa lalu, akhirnya membuahkan hasil. Di mana selain hutan-hutan di sekitar perkampungan yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang sudah kembali asri, juga kelompok masyarakat yang terdiri dari 26 orang warga yang dikomando Hendrik, pada tahun 2007, oleh pihak Balai Besar TNGHS, diberi kepercayaan membentuk wadah yang dinamai Model Kampung Konservasi, yakni wadah sebagai kepanjangan tangan TNGHS dalam menjaga kelestarian hutan agar tetap lestari. Model Kampung Konservasi merupakan terjemahan dari model desa konservasi, yakni sebuah pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang diimplementasikan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebagai model manajemen untuk menjawab perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi, dengan menggandeng masyarakat sekitar yang tinggal di dalam kawasan, untuk mengelola serta menjaga kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Model kampung konservasi merupakan model kampung yang di dalamnya adalah masyarakat yang bisa melakukan aktivitas perlindungan secara mandiri, menjaga ekosistem yang baik, yang secara ekonomi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hendrik bersama 26 warga dari kelompok model kampung konservasi Cisangku, secara kontinu terus melakukan penyemaian tanaman berkayu keras, yang merupakan tanaman endemik asli TNGHS di atas lahan eks perhutani, yang juga ternyata di sekitaran areanya, menyimpan potensi wisata, yaitu terdapatnya sebuah air terjun yang sangat indah, yang diberi nama, Air Terjun Curug Kembar Cinyenang. Sejak dibukanya potensi air terjun Curug Kembar pada tahun 2021, selanjutnya oleh Hendrik diperkenalkan kepada masyarakat sebagai sebuah kawasan wisata baru, dan hasilnya, potensi wisata tersebut, mulai membawa keberkahan bagi kelompok model kampung konservasi, termasuk tumbuhnya jutaan bibit tanaman endemik TNGHS, hasil penyemaian Hendrik bersama kelompoknya. Tak kurang hampir 760.000 pohon sudah diboyong oleh PT Antam Tbku BPE Pongkor, guna kebutuhan restorasi penghijauan di seputar area pertambangan Antam. Awalnya kami dibentuk pada tahun 2007, kelompok model kampung konservasi MKK Cisangku oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Dan pada tahun 2009 kami sudah mulai menggerakkan masyarakat atau anggota kelompok untuk menjaga dan melestarikan kawasan. Dan kami juga mendukung restorasi pembangunan pertanian kehutanan, yaitu salah satunya membudidayakan tanaman bibit endemik TNGHS. Pada saat itu kami mulai dari diawali dengan 50.000 tanaman bibit di bawah tegakan pohon rasamala dengan jumlah 50.000 pohon. Dan alhamdulillah sejak tahun 2009 kami kegiatan itu untuk sampai saat ini sudah mencapai 300.000 pohon tanaman endemik yang kami suplai ke berbagai pihak. Salah satunya PT Antam Pongkor untuk memenuhi restorasi reklamasi di IUP PT Antam Pongkor. Dari tahun per tahunnya itu, dari sejak tahun 2009 tiap tahunnya itu 50.000 sampai 100.000 pohon yang kami suplai ke PT Antam Pongkor untuk penanaman restorasi reklamasi kawasan di IUP PT Antam Pongkor. Dan juga kami alhamdulillah sekarang ini udah 4 tahun usaha kami dalam pembibitan ini sudah suplai ke lembaga-lembaga lain, salah satunya mendukung program tanaman RHL yaitu Bapeda Citali Bogor. Tepatnya pada tanggal 17 September tahun 2021, Hendrik dengan kelompok warga model kampung konservasi, mulai serius melakukan penataan air terjun Curug Kembar, dengan sedikitnya melibatkan 26 personil warga. Di mana di dalam wadah masyarakat MKK, juga dibentuk adanya beberapa unit pengelolaan, diantaranya pengelolaan pupuk bokasi, pupuk mikorija, hingga unit untuk mengelola objek wisata. Sementara untuk program pembibitan pohon-pohon endemik kayu keras asli TNGHS, mulai dilakukan tahun 2009. Di antaranya seperti, bibit pohon rasamala, bibit pohon puspa, bibit pohon pasang, serta bibit jenis pohon uru, bibit pohon saninten, kisirem, kisalam, mahoni, hingga jenis tanaman MPTS atau pohon buah-buahan berkayu keras seperti, pohon duren, pohon pala, pohon kopi arabica, alpukat, sampai pohon kayu putih. Cara saya mengajak anggota kelompok masyarakat khususnya di Kampung Cisangku ini, sebetulnya saya mulai dari mulut ke mulut dan tentang kesadaran lingkungan, terutama di Desa Malasari, sehingga mereka itu tertarik dan menarik untuk menjadi anggota kelompok. Dan alhamdulillah anggota kelompok kami di sini itu sudah sangat ketergantungan untuk hasil daripada usaha kelompok. Salah satunya budidaya tanaman endemik TNGHS, itu salah satu memang pendapatan kami. Dan juga kami punya produksi pupuk bokasi dan juga pupuk mikorija. Dan alhamdulillah udah 2 tahun ini kami punya produksi kopi arabica dengan cara diolah tradisional. Dan juga kami alhamdulillah pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 17 di bulan September 2002 hiji, kami melirik ada potensi yaitu air terjun Curug Kembar Cinyenang. Itu pun udah salah satu bagian daripada hasil usaha kami di sini. Udah 2 tahun ini alhamdulillah sudah mulai ada pengembangan para pengunjung dan juga sudah ada pendapatan ekonomi masyarakat sedikit untuk mereka ngerokok atau ngopi. Itu salah satu yang sangat menarik juga, anggota kelompok ini sekarang tuh menjadi mereka itu tetap eksis dalam di kelompok, karena mereka sudah punya kewajiban yaitu menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem kawasan hutan di TNGHS, melakukan patroli atau melakukan penanaman pohon dan pemeliharaan tanaman. Itu yang biasa sudah kami lakukan di setiap tahun atau setiap bulan di anggota kelompok. Ya Pak RW, ini dulu kalau nggak salah pernah kebakaran hutan ya, yang Pak RW jelaskan seluas 25 hektar. Nah, apakah itu yang menyebabkan Pak RW dengan tim atau teman-teman terpanggil untuk melakukan penyelamatan? Nah, sejauh ini kawasan yang sudah dikelola ini, wisata Curug Kembar ini
subunit yang dibagi dari MKK ini kepada 26 anggotanya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak RW? Siap. Terkait masalah kebakaran hutan, awalnya memang itu salah satu kelakuan masyarakat juga. Ini kan lahan ini bekas Ekperum Perhutani, ada masa transisi pada tahun 2003 ada SK 175 bahwa Taman Nasional itu 40.000 menjadi 113.000, kurang lebih segitu kalau yang saya tahu. Sehingga ada masa transisi pengakuan lahan dan masyarakat menggarap sekaligus ada pembakaran hutan pada saat itu. Dan alhamdulillah pembakaran hutan itu kami dengan masyarakat Kampung Cisangku ini berinisiatif untuk merehabilitasi lahan yang terbakar pada saat itu. Bukan saja pembakaran, tetapi kami pelaku legal logging pada saat itu, karena masyarakat di sini tidak ada lagi pendapatan hasil hutan selain menebang kayu pada saat itu. Sekaligus ada juga pembakaran. Itu sejarah yang memang kami tidak bisa melupakan. Dan alhamdulillah warga masyarakat pada saat itu bisa sadar untuk mengembalikan hutan dengan cara penanaman. Dan bisa abang lihat kondisi yang dulu tahun 2003 ada pembakaran, saat ini hutan sudah utuh lagi seperti semula kala yang memang kami bangun. Adapun mengenai anggota kelompok yang 26 orang itu ada unit-unit usahanya, Bang. Salah satunya ada yang di pupuk bokasi, ada juga yang di pembibitan, ada juga yang di objek wisata, dan juga ibu-ibunya di samping mereka mengisi atau pemeliharaan mengisi media tanam ke polybag, dan juga mereka ada kerajinan untuk pembuatan produksi kopi Arabica secara ditumbuk. Itu unit-unit usaha kami. Dan juga kami kemarin ada produk baru yaitu pupuk mikorija, yaitu ada pengabdian dari Universitas Nusa Bangsa Bogor, dan kami yang awalnya tidak tahu apa itu mikorija, sehingga anggota kelompok kami sekarang bisa tahu apa itu mikorija, salah satu pupuk yang memang untuk pertumbuhan tanaman seumur hidup. Dan tanaman kami di sini atau bibit pohon kami di sini sudah memakai pupuk mikorija, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik untuk dipakai di tanaman hutan pupuk mikorija tersebut. Melihat kegigihan RW Hendrik bersama wadah MKK-nya, yang terus berkutat dalam upaya program konservasi di seluruh area wilayah hutan TNGHS di Cisangku Malasari dan sekitarnya, serta ketulusan warga dalam pengembangan kawasan wisata Curug Kembar Cinyenang guna meningkatkan perekonomian warga sekitar yang sudah meninggalkan profesinya sebagai pelaku illegal logging, akhirnya menggerakkan PT Antam TBKU BPE Pongkor untuk mendukung 100% upaya konservasi hutan dan alam di sekitar yang dilakukan Hendrik beserta warga lainnya. Dukungan yang diberikan oleh PT Antam Pongkor tidaklah main-main, karena selain sudah membeli lebih dari 100.000 bibit pohon endemik kayu keras asli TNGHS dari MKK Cisangku, Antam Pongkor juga mendukung kemajuan MKK pada pengembangan wisatanya, termasuk kebutuhan legalitas MKK agar lebih maksimal dalam menjalankan program sucinya, yakni program konservasi pada penyelamatan kelestarian alam serta lingkungan hutan, agar tetap asri di masa mendatang. Pertama-tama saya
mengucapkan terima kasih dan berbangga kepada PT Antam Pongkor yang selama ini membantu atau mensupport kegiatan program kami kelompok model kampung konservasi. Dan alhamdulillah sejak tahun 2009 sampai 2023 ini kami sudah mensuplai bibit sebanyak kurang lebih 760.000 pohon untuk mendukung program Antam. Itu salah satunya pengadaan bibit dan pupuk bokasi per tahun itu sampai mencapai 50 ton. Itu dari PT Antam Pongkor. Dan alhamdulillah PT Antam Pongkor dari tahun 2022 sampai tahun 2023 ini kami punya rencana yang sangat luar biasa untuk PT Antam Pongkor untuk mendukung program kelompok model kampung konservasi di Cisangku, Desa Malasari. Itu pertama-tama itu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih terutama kepada PT Antam Pongkor yang sudah mensupport kami, mendukung kami dalam bentuk program CSR PT Antam Pongkor. Dan alhamdulillah kemarin kami mendapatkan bantuan CSR PT Antam Pongkor, yaitu salah satunya fasilitas tempat peribadatan yaitu musola dari PT Antam Pongkor, dan juga ada kemarin tuh jalan anak tangga jalan, dan alhamdulillah dibantu juga sama Pongkor. Dan insya Allah dalam waktu tahun ini Antam memfasilitasi perizinan untuk legalitas kelompok kami ke Taman Nasional. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PT Antam Pongkor yang selama ini mensupport dan mendukung kelompok model kampung konservasi. Wisata air terjun Curug Kembar Cinyenang di Kampung Cisangku, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kini hampir setiap hari didatangi para pengunjung wisatawan, baik lokal maupun domestik. Bahkan kawasan wisata yang dikelola oleh warga kelompok MKK Cisangku ini, sudah berkali-kali kedatangan wisatawan asing, seperti India maupun wisatawan asal Asia lainnya. Meski kedatangan para wisatawan dalam seminggu masih belum mencapai ratusan pengunjung, namun bagi kalangan anak muda yang berada di wilayah desa dan kecamatan tetangga, lokasi ini hampir setiap hari didatangi untuk dijadikan lokasi berselfie ria. Kita selamat siang Teh, dengan siapa aja nih, kau boleh tahu namanya nih? Iya, siang, aku Lela. Aku Ulfa. Aku Linda. Oke, Teh Lela. Oke, kedatangan Teh Lela kemari apakah sudah sering atau baru pertama kali? Ini udah kedua kalinya kalau aku. Nah, kalau ini teman-temanku, ini adikku, baru pertama kali ke sini. Oke, kunjungan wisata ke sini apa yang menjadi motivasi? Pertama sih karena kan waktu itu mah dengar ya ada wisata yang menarik banget nih. Selain daripada ada curugnya, katanya air terjunnya, tapi banyak juga tempat-tempat untuk santai-santai gitu. Apalagi kan kalau udah kerja mumet ya, kita perlulah untuk hiburan, refreshing gitu. Jadi ya udah pengen dan penasaran sih, awalnya penasaran apa memang benar semenarik itu. Dan ternyata pas ngeliat ini wow banget sih, keren. Pokoknya nyaman, sejuk, enak. Oke, untuk apa saja yang di sini yang menurut Teteh masih belum tersedia, seperti misalnya tempat-tempat yang memang disenangi sama anak-anak muda? Boleh dijawab sama adikku. Ya, kalau kesini silakan. pengen apa? Main perosotan tadi dia bilangnya kalau berenang kan di sini ada kolam renang. Tapi kata dia pengen perosotan. Mungkin kedepannya kalau kesini lagi ya boleh ditambahin perosot-perosotan lah buat anak-anak gitu. Oke, bisa berikan lagi sekali lagi pesan dan kesan. Kalau kesannya ini amazing banget buat kita, apalagi kan hiruk pikuk di perkotaan ya, kita perlu banget refreshing. Ini kesannya sangat baik, lingkungannya juga bersih, sejuk, nyaman, jadi bikin kita betah gitu di sini. Untuk pesannya tadi pertama itu ya, kalau di kolam renang mungkin buat anak-anak karena sukanya main perosotan, jadi ditambahin perosotan sama satu lagi tukang rujak.
apa saja sih fasilitas yang tersedia di wisata Curug Kembar Kampung Cisangkuy, Desa Malasari ini? Oh ya, alhamdulillah sejak kami membuka objek wisata Curug Kembar Cinyenang ini dari tahun 2021 berjalan 2 tahun ini, alhamdulillah fasilitas yang ada dengan cara sederhana, ada MCK, ada gazebo, ada juga musola, ada juga dapur pengolahan kopi, ada juga kantin, dan fasilitas pupping box juga sudah sedikit agak nyaman selama 2 tahun ini. Ada juga kolam renang buat anak-anak di fasilitas di objek wisata Curug Kembar Cinyenang ini.